Yo, mari kita mulai saja. Pertama kita membuat nomornya dulu. Jadi langkahnya mari kita ketikkan 1, kemudian 2. Nah, setelah 1 dan 2 kita blok dua-duanya. Kita drag and drop ke bawah sampai angka yang kita inginkan. Nah, dengan demikian kita tidak perlu menuliskan 1, 2, 3, 4 sampai 20 secara manual. Jadi cukup kita blok, kemudian kita tarik. Kita cari tanda plus yang kurus yang seperti ini, baru kita tarik ke bawah seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba tombol kombinasi yaitu dengan kontrol. Yang pertama kita menggunakan kontrol C atau copy. Jadi pertama mari kita mencoba untuk mengcopy kolom seperti gambar, yaitu kita tekan kontrol, ditahan, kemudian plus C. Nah, kolom akan berubah menjadi garis-garis putus yang akan menandakan bahwa kolom tersebut dalam posisi akan di copy. Kemudian kita cari kolom lain untuk tempat pengkopiannya, lalu kita tekan Ctrl plus V atau paste, atau juga bisa kita gunakan untuk pastenya menggunakan enter langsung. Nah, seperti itu. Kemudian kita coba lagi Ctrl C, kemudian pindah kolom, lalu Ctrl V, atau juga bisa enter langsung. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak perlu menuliskan secara manual data-data ini, misalnya memang sama kan, jadi kita cukup mengkopikannya dengan mudah menggunakan keyboard. Lalu kita coba untuk Ctrl X atau di cut. Jadi kita memindahkan data, misalnya kolom ini, kita tekan Ctrl kemudian X, kemudian kita cari tempat untuk pemindahannya. Nah, di sini, kemudian Ctrl V. Nah, untuk pastenya seperti itu. Ini tadi kegunaan tombol Ctrl plus X atau untuk cut. Lalu ada lagi untuk kita membuat atau mengedit teks, yaitu menggunakan Ctrl B, atau untuk menebalkan tulisan. Ya, kita coba Ctrl plus B. Nah, terlihat kan perbedaannya, Ctrl B, Ctrl B, kan beda. Kemudian ada lagi fungsi kombinasi untuk tombol kontrol, yaitu Ctrl I atau untuk italic, itu membuat karakter atau tulisan menjadi miring. Ya, langsung kita coba saja Ctrl I. Nah, beda kan ya, perbedaannya sangat kelihatan kan. Ctrl I, Ctrl I. Nah, itu. Kemudian satu lagi ada Ctrl U, kombinasi Ctrl U atau underline untuk memberikan garis bawah pada tulisan, yaitu seperti di gambar Ctrl U. Nah, akan timbul garis di bawah tulisan, Ctrl U, seperti itu. Kemudian misalnya kita akan mengcopy atau kita akan mengkopikan ini. Jadi tadi kan Ctrl C, kemudian kita pastekan satu kolom untuk satu, tapi kita kalau yang tadi itu satu kolom. Jadi kalau yang sekarang kita bisa menggunakan atau mengkopikan satu kolom ini untuk data yang sama kepada beberapa kolom, yaitu dengan cara, kalau dengan mouse kan langsung gini aja, drag and drop, di drag aja. Tapi kalau dengan mouse kita cukup shift kemudian tekan ke bawah, baru Ctrl paste atau enter. Nah, seperti itu. Lalu untuk kita menandai beberapa atau menandai semua data. Kalau mengeblok semua data, kalau menggunakan mouse kan kita seperti ini. Nah, kita menandainya seperti itu. Nah, kalau dengan keyboard saja kita juga mampu, yaitu dengan Ctrl plus A. Jadi akan terblok semua data ini. Atau kalau kita tekan lagi akan tambah lagi yang terblok. Nah, kita coba lagi Ctrl A, kemudian tekan lagi Ctrl A. Nah, itu untuk mengeblok data, semua data gitu. Kemudian ada lagi kombinasi kontrol, tombol kontrol dengan S, yaitu untuk menyimpan atau save. Itu kita coba langsung saja Ctrl plus S. Nah, akan muncul kotak dialog save atau save as.
Jadi langsung kita tuliskan saja namanya, nama file kita misalnya dataku, langsung save, kita simpan saja. Itu tadi fungsi kombinasi Ctrl S. Kemudian ada lagi Ctrl N, yaitu untuk membuka jendela baru untuk worksheet. Ya, kita langsung coba saja Ctrl N. Nah, kita akan membuka lembar baru atau jendela lembar baru untuk worksheet. Kemudian itu tadi adalah fungsi dari Ctrl N. Nah, sekarang kita akan menggunakan Ctrl Z. Nah, misalkan kita sedang menuliskan sebuah data. Ini nama kan? Mas Satria. Nah, namun ternyata kita salah menulis atau kita ingin menghapus, kita tinggal hapus, tekan delete, ataupun kita juga bisa mengundo atau menggunakan Ctrl Z, yaitu menggunakan kombinasi Ctrl plus Z untuk mengundo. Jadi ini akan mengulangi langkah terakhir kita, seperti itu. Ctrl Z untuk mengulangi langkah terakhir atau kembali satu langkah, undo. Nah, kemudian ada lagi Ctrl F. Nah, untuk apa itu Ctrl F? Ctrl F itu untuk mencari sebuah teks atau data dalam satu lembar worksheet ini. Di saat mana data ini terlalu banyak, kan kita bingung mau mencari, mengurutkan namanya apa. Jadi kita cukup Ctrl F, find. Nah, kita mau mencari apa? Misalkan ini Kemko Mubarok ataupun Okidres ungu. Nah, kita enter. Nah, dengan otomatis yang kita cari yaitu Okidres ungu akan terkotakan atau akan terlihat atau akan muncul. Jadi seperti itu. Jadi misalnya kita punya data yang banyak sampai 100-an, kita mau nyari ya banyak lah, pusing, mungkin kita ngurutinnya susah juga kan. Dengan Ctrl F ini kita dengan mudah untuk mendapatkan data yang kita cari. Misalkan kita kan mau cari harga Okidres ungu berapa ya. Nah, kita langsung bisa menemukan dengan by nama. Kemudian bisa kita lihat harganya seperti itu. Kemudian ada lagi ini Ctrl P. Untuk apa Ctrl P? Ctrl P adalah untuk print. Yaitu kita coba Ctrl plus P. Nah, akan muncul kotak dialog untuk print, mengeprint data kita, yaitu membuat hard copy-nya. Jadi saat kita membuat data kan biasanya takut hilang atau apa, jadi kita membuat hard copy-nya atau secara fisiknya biar ada simpanan lain selain di komputer gitu, Pak. Kemudian kita kembalikan. Yang terakhir, yang penting jangan lupa kita save lagi, Ctrl S. Demikian trik-trik untuk mengolah data yang insya Allah bisa membuat kita lebih mudah atau lebih cepat dalam mengerjakannya.